Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari tanggal Senin, tanggal 25 Januari 2021. Nah, firman Tuhan kepada kita terdapat di dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 17 sampai dengan 24. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Terpujilah nama Engkau Bapa di surga dalam segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Karena bagaimanapun keadaan dan peristiwa hidup kami tetap mampu untuk bersyukur, dan kami memahami betapa anugerah dan kasih Tuhan tetap nyata, menyertai dan memberkati kami. Kami pun percaya Tuhan melewati kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama-sama, juga mampu menguatkan iman, kasih, dan pengharapan kami, dan kami pun tetap memiliki semangat hidup, dan kami tetap berjuang sebagaimana Tuhan telah memanggil kami dalam panggilan yang baik, sehingga panggilan itu sungguh-sungguh dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya akan membacakan ayat firman Tuhan kepada kita dalam 1 Korintus pasal 7, khususnya pada ayat yang ke-17. Dengan demikian bunyi firman Tuhan, selanjutnya hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya, dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Saudaraku yang diberkati, tema dalam nas ini adalah tetaplah seperti ketika engkau dipanggil. Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, salah satu masalah dalam gereja di Korintus adalah ketidakpastian tentang bagaimana iman kepada Kristus seharusnya mempengaruhi hubungan-hubungan yang biasanya ada dalam kehidupan manusia. Sebagaimana yang disampaikan dalam nas kita pada hari ini dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 17 sampai dengan 24 ini. Paulus menegaskan bahwa memenuhi panggilan Allah bukanlah persoalan lahiriah seperti sunat atau tidak bersunat. Dalam ayat yang ke-14, Tuhan juga tidak mempersoalkan status hamba orang yang merdeka. Terdapat dalam ayat yang ke-21. Ia pun juga tidak mempermasalahkan status menikah atau tidak menikah. Itu juga yang disampaikan di dalam ayat yang ke-24. Paulus mengingatkan jemaat Korintus untuk tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan bagi hidup manusia. Ia menyarankan agar tiap orang hidup dalam keadaan seperti waktu dipanggil Allah dalam kehidupan kita manusia ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, panggilan ketika Paulus mengatakan di dalam ayat yang ke-17, selanjutnya hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya, dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Dan ayat ke-24 dikatakan, hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil. Paulus sangat merujuk kepada satu panggilan ilahi di mana kita ditarik untuk percaya kepada Kristus. Panggilan tidak hanya menjadi ibu rumah tangga, menjadi pekerjaan yang lain, wira swasta, atau di instansi pemerintah, dan lain-lainnya. Tetapi panggilan ini adalah merujuk kepada panggilan Roh Kudus ke dalam persekutuan dengan Kristus. Panggilan yang Paulus maksudkan adalah panggilan Allah yang menempatkan kita ke dalam persekutuan yang penuh kasih dan percaya dengan Yesus, yang merupakan satu panggilan yang kuat dan efektif yang membawa kita kepada Sang Anak. Bandingkan dalam Yohanes 6 ayat 44. Dan juga
panggilan ini mau memberitakan Kristus yang disalibkan, di mana untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi satu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun yang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Yang dipanggil bukan semua orang yang mendengar khotbah, tetapi orang-orang yang menerima khotbah itu sebagai hikmat. Saudaraku yang terkasih dan diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Paulus mengatakan, kami memanggil setiap orang untuk percaya kepada Kristus yang disalibkan. Tetapi banyak orang Yahudi menemukan panggilan ini adalah suatu batu sandungan. Dan banyak orang bukan Yahudi menemukan panggilan ini adalah kebodohan. Tetapi orang-orang yang dipanggil, yaitu secara kuat dan efektif, telah ditarik kepada Kristus, menemukan panggilan Injil adalah kuasa dan hikmat Allah. Karena itu, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 17 dan 20 dan 24, bahwa kita harus tetap tinggal dan hidup bersama dengan Allah dalam keadaan seperti pada waktu kita dipanggil. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, menjalani panggilan Allah artinya kita harus memiliki paradigma yang benar. Kita wajib menggunakan kesempatan dengan bijak. Dalam ayat yang ke-21, karena mengingat waktu di dunia ini singkat. Oleh karena itu saudara, tahun-tahun yang kita terima dan yang kita jalani selalu merupakan anugerah. Karena seluruh masa dan waktu di dunia ini adalah milik Tuhan. Tuhanlah sumbernya. Bila kita menerima waktu Tuhan, berarti kita menerima anugerahnya. Dan jika kita hidup di dalamnya, berarti kita hidup di dalam anugerah Tuhan. Setiap hal yang menjadi anugerah Tuhan selalu baik dan mencitrakan sikap positif Allah kepada yang menerimanya. Dari dulu sampai sekarang, bahkan dari sekarang sampai nanti dan selamanya. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, fokus kita adalah harus terjaga. Karena dunia yang kita kenal ini pun akan segera berlalu. Allah tidak melihat pada status sosial, ekonomi, atau pernikahan, tetapi Allah melihat saat Dia memanggil kita. Allah melihat kita sebagai pribadi yang dikasihinya. Apapun identitas dan profesi kita, kita diminta untuk tetap dalam panggilan Allah. Oleh karena itu, kita harus memandang diri secara tepat di hadapan Allah. Kita tidak boleh minder dan jangan tinggi hati. Kita harus memandang dunia dengan cara yang tepat, sehingga emosi bisa tertata. Semua ini kita memandang pada satu, yaitu Tuhan yang menjadi pusat dari sistem kehidupan kita. Hidup adalah panggilan Allah, dan kita dapat melakukannya dengan segala keberadaan kita apa adanya. Hidup dalam panggilan Allah tetaplah seperti ketika kita dipanggil. Setia, percaya, taat sampai kehidupan kita berakhir. Tuhan Yesus memberkati. Amin.